Damang dainang kaam di tingalibot sahabat tabi ini perhalal di Uriata Tuhamu ruas ini Uriata HBP Resort Pasar Cibitung oras ma tihamu saruhna nuai kapukama persokota tolu perdilemata kapadare ma rohata on maari pawaluhon dihita dukehe Kristus yang namanya Diguari dong minggu tahun kuasi monogeniti manang somon koso-koso naik balutu atau kita akan namun dinobus ni Tuhata Roma kita tuarupan na somon koso-koso naik balutu nasa iwasan disusun nakama nasa iwasan dihatan di mata masopa uhutuki makalah sontingkan di basana nau makamunak pun hita marike hahehona mado Tuhaku jalan lewataku mawas dotokiku roh tua doamu. Jadi hidup Yesus mati di bana ala diidahu au ubahin nagare Porsea mertua maakana Porsea ati peso di ida Tuhaku jalan lewataku Porsea dohami nampe sogidahan. Atong beta mahita masuk palahu mamuji dohot pasangako Tuhata Roma kita akan namawas di asing rohan debata Marete mahita sa bukete nomor tulu ay sada tabatul Mati dihiti goarni di baka ama doh goarni anakna Tuhan Yesus Kristus doh goarni tobi parbalia na kumopalani doh tanomom amin isapa mahamu somon koso-koso na ibal tubi disusun na ringan na somangasi asalang gadahamu marhibis yani molo tunung nga diday hamu basan di Tuhani puji hamuma de baka habu buotai walaupun hamuma de baka isi jako haleluya haleluya
Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gendaha person nami, marhite-hite pakirimun namamul, asa totong himot kami, nahihilo kami musisian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naukehesian namate. Amin. Mari kita siap bukti nomor 557 ayat 1 di ayat 2. Patik nili batasi hamul honoka di minggu kuasi modo biniti sadarion di Efesian sada Korin bitu 15 ayat 57 sahatro di ayat 52. Alai moliati mari dibatan apa malang hita mari hite Tuhata Yesus Kristus. Ope hamu akadomatku na hina holongan masih hohot jala somu bau pemahamu jalalan sumurung matotong di bagasan ulaon di Tuhani ai di koto hamudo dang magoko halo jamuna di bagasan Tuhani atong rak magilugo kumahita siang Tuhan debata ale Tuhan debata saya perbuhui mahami mamulahu na obar kepatikni. Amin. Mari diminta sebuke di nomor 170 ayat 1 di ayat 2. Tangiang pamiluan dohot baga-baga ni debata. Ale Tuhan debata amanami jalan para seroha. Debata na patubuhon hami paduayon tu pakirimun na mamulu marhite-hite. Aheheo ni Tuhan Yesus Kristus yan namate. Somon poso-poso nawasa di susu na kama. Rolo hami tuadukan manidu asing rohang dohot asesaan ni dosa nami. Tuhanku jalani bataku asi maroham Tuhan. Di luas tolo numain hasusaan masa tuhami alami sori mago COVID-19. Jalan ahorsoa tuhami ala kurang denggan. Jalan kurang gudang terkuini na muda hami martimbakon na selaw. Somon poso-poso nawasan disusun na kama.
markumu hami nuai kujolong, hu udukon hami rodo toru ni tanganmu na gugui, saya pasu-pasu masih panganun na otiki, asa gada si parkubu tu daging nami, saleho di hami hanguluan si ganu pare, jalabadua mahami siang hagugutan akan nahurangani. Tuhanku jalani mataku asi maroham dihami. Di luas kodo nuai hasusaan masa tuhami alami sori maho covid saprusia. Jalan ahor suado hami marningun akadonan nami nahurangan. Nabubus naso dapat mangan. Panakar-nakar nasobot somarama somarina. Namabadu roh disude akan agane disipanganon doh seinomon. Somon koso-koso nawasan disusun nakama. Markumu hami mai dijolong, hu udukon hami rodo toru ni tanganmu na gugui, saya pasu-pasu manasida nang hami, asa nasurupan di akka na hurangan. Tuhanku jalani mataku asi maroham dihami. Di luas kodo nuai hasusaan masa tuhami ala ni sore mago kopin saprusia, jalan ahon suado hami marningun akka dongan nami nama sahid. Dohot akan na aguan bosa, martinawan ni akka para medis, panggonggomi nami, nang kuriam na suboy marminggu dope di gereja, rodi akan na kosom di dia bemanguna, somon koso-koso na wasan di susun na tama, markumu hami luai kujolong, kuudukun hami rodo toru di tanganmu na gugoy, urupi ma panggonggomi nami, urupi ma masyarakat, urupi mahuriam di Indonesia nang di Portidion, asa marsada roha, marsyurupan, dohot masih tokuan lahu mangotati sore mago covid saprusiaon. Ali Tuhan nami jalan di mata nami, saya pasada mahami jalan sesama dosa nami. Ali Tuhan di mata amanami para sirohan na sumuru, na pumudo kami di jolong martangian tuho. Dada mangasahon hati koran nami, na mangasahon asin roham na gulanido, saya asi marohami dasatok bangso nami, sama dosa nami sa lukutna, saya sungguli marohan nami, asa mubaroka do pangalahon nami, aman ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Bagabagan ini baka tani untuk hasisani dosata. Satu itu tadi koko. Alai papungu maho musim marhite aka asing rohagodan. Dagan di partian mengurukku utabumi honbohiku satokin mararokoko. Alai marhite dengan bahasa saliling lilina asyakuho. Ninna Jahoba sipadwaho. Hasanapun na pilipaka na digijang. Amin. Mari kita sebut PDT nomor 424 ayat 2.
Akan ini bakat turpuk di minggu kuasi modogoni di sadarion. Mana tersurat di sada Petrus bidu 2 ayat sada 1 di ayat 5. Atong polokon hamuma nasa ajahaton dot nasa akal dohos pamiluon na panihayon. Songon poso-poso naik bulut naik baru tubuh puasan mahal di susu na taman naso marlau asal magudang kamu perhorningi bahen halual. Molotung naon bidai kamu abasaron di Tuhani. Ainungan dapotok kamu ibadah nasongon batu na mamuru na binolokon di jolma. Alai nabi indir jalan na harga ia di ibadah. Sai bolong manang hamu paudion song akabatu na mamuru. Gali bagas partotion jala hamalimon na badia. Laho mabuan akapelian partotion halomuan rohan di bata. Marhiti-hiti Yesus Kristus ima sahatna. Martua maaka na tumangihon hakan di bata jala na upyosa. Amin. Mari kita sebuah di nomor 701 sada ayat sada. Tahadidakon mahaposyo tay somunahi na didakon idongata sa aposyaw bisa doktor tibion rap mahita mato. Ausia idibata Jehovah idu ama parduku naso hatudusan na lumakalanya idorotan. Ausia di Yesus Kristus anak idibata Jehovah nasa sadai ima na tiluhon ni si Maria nagabi-gabian sentuh di perbadia adorang soha kubuan. Edo Tuhanta na tumaw na bernit di pangumuan ni Silatus nama tetarpajan do ibana di hau pinarsilang na tubat-tuban maturudong di tanong na mula mamulu di ari paturuhon na manay tusurko lahutul tusyamu ni debata Jehovah amanay partukun na soha tulusani. Disima ibana pay mamulang suko tutanon manguhumi halak na mamuludo na mati. Au siya ito di perbadia jala adong sa huriya na badia huriya hatopan ni halak Kristet at kanabadia doho di hasesanan ni dosa doho di hatay na mantok mulak namuluso daging ni halak ng mati doho di hanguluan na sora suda. Amen. Mari kita sebuah di nomor 755 ayat sada.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Parhalado dan jemaat HKBP Marsada Cibitung. Hari ini adalah hari Minggu Quasimodo Geniti, dan hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang menyapa kita dan persekutuan kita hari ini memberikan penguatan dan penghiburan, begitu juga meneguhkan iman kita akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada Minggu Quasimodo Geniti ini, yaitu yang tertulis di Mazmur pasal 42 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita manusia punya banyak hasrat, keinginan, dan kebutuhan yang selalu minta dipenuhi. Hasrat akan dicintai dan mencintai, hasrat untuk dihargai, keinginan akan perasaan aman, keinginan untuk kesuksesan, keinginan untuk kestabilan finansial, hasrat untuk memiliki sesuatu, misalkan barang atau materi tertentu, dan juga hal-hal umum lainnya yang kita ingini dan perlukan. Kita semua merasa haus akan hasrat dan keinginan dan selalu minta untuk dipenuhi. Saudara-saudara, dari pemazmur kita melihat bahwa semua hasratnya dan keinginannya, bahkan kebutuhannya, akan banyak hal di dunia ini. Mungkin itu akan kesenangan, akan kenikmatan, akan kebaikan, akan keadilan, akan rasa aman, dan yang lain-lainnya. Itu pada akhirnya bermuara pada satu titik. Jadi kalau diibaratkan, banyak hasrat dan keinginan dari kita manusia itu seperti cabang-cabang aliran sungai yang akhirnya akan bermuara pada satu titik atau pada laut yang sama. Dan yang satu itu adalah hasrat kita akan Tuhan. Pemazmur mengucapkan lirik seperti ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah,
kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat 2 dan 3. Seluruh kehausan kita, hasrat kita akan sesuatu itu pada akhirnya adalah hasrat kita akan Allah itu sendiri. Ujungnya adalah pemazmur rindu akan Allah, berjumpa dan melihat Allah. Nah, memang manusia itu bisa begitu, saudara-saudara. Kita manusia ini ada sesuatu yang begitu utama, yang ultimate dalam kehidupan kita yang kita inginkan. Yang kalau kita dapatkan itu, maka keinginan-keinginan yang lain itu sepertinya tidak berarti lagi. Kita bisa seperti itu. Ada sebuah cerita di daerah Cina, pernah ada sebuah keluarga yang miskin sekali. Sayang, suami atau sang ayah menderita sakit parah sampai lumpuh, sehingga sang istrilah yang harus bekerja sekaligus merawat suaminya. Dia harus bekerja, dia harus merawat suaminya dan seorang anaknya laki-laki. Lama-kelamaan sang istri ini tidak tahan lagi dan memutuskan untuk meninggalkan suami dan anaknya laki-laki yang satu itu. Si ayah tergeletak lumpuh dan akhirnya si anak kecil yang berusia 10-11 tahun itulah yang kemudian harus bekerja dan merawat ayahnya. Dia susah payah bekerja, bersekolah dan juga merawat ayahnya. Sampai pada satu waktu ada media yang mengekspos karena melihat realitas ini, lalu menuai banyak simpati dari orang-orang yang ingin memberikan support kepada sang anak kecil yang sangat berbakti kepada anaknya itu, kepada ayahnya itu. Nah, ketika sang anak ini diwawancarai, dan itu sangat mengharukan sekali, dia ditanya, "Nak, semua orang siap membantu kamu. Apa yang kamu inginkan?" Dan ketika dia diwawancarai itu, dia memberikan jawaban yang mencengangkan semua orang. Dia berkata di depan kamera, "Kalau andai kata Mama mendengarku saat ini, keinginanku, permintaanku hanya satu. Mama, pulanglah. Jangan khawatir. Aku bisa merawat Papa. Mama, pulanglah." Saudara-saudara, yang dirindukan anak itu adalah ibunya. Dari situ dia berasal dan dia merindukannya dibandingkan semua keinginannya yang lain. Satu yang paling utama, yang paling dia cari dan rindukan adalah ibunya. Ibu, pulanglah. Itulah manusia. Kerinduan dan hasrat kita akan Allah, itulah yang utama. Itu yang kita lihat dalam diri pemazmur. Sehingga dia mengatakan, jiwaku haus akan Allah. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya, benarkah demikian? Benarkah Tuhan adalah jawaban bagi semua hasrat kita dalam kehidupan ini? Benarkah sama seperti pemazmur bahwa kerinduannya yang paling besar, yang bisa menjawab setiap keluh kesah, jiwanya yang gundah gulana, permasalahannya yang banyak itu adalah hasratnya akan Tuhan? Apakah kita juga demikian? Pertama-tama harus kita akui dulu bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang kalau kita dapatkan bisa menjawab semua hasrat kita. Tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa memuaskan semua keinginan dan hasrat, bahkan kebutuhan kita. Apakah itu kekayaan? Apakah itu ketenaran, kepopuleran? Tidak. Sebab ternyata banyak orang yang kaya
yang tenar, yang populer justru hidupnya ya, tidak bahagia, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Kekasih, orang-orang yang kita sayangi, ternyata itu juga tidak. Sebab banyak orang yang bertengkar, bahkan saling membunuh di antara mereka yang sebetulnya saudara, saling mengasihi. Penghargaan dari orang lain, oh bukan. Ini juga bergantung kepada keadaan. Tidak ada Bapak Ibu saudara-saudari. Tidak ada satu jawaban di dunia ini. Tidak ada satu perkara apapun yang bisa memenuhi dan menjawab kepuasan kita. Tidak. Kita tidak akan pernah terpuaskan oleh apapun di dunia. Oleh karena itu, C.S. Lewis, seorang hamba Tuhan yang tersohor, berkata begini, "If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was meant for another world." Apabila saya menemukan dalam diriku hasrat-hasrat yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, satu-satunya penjelasan yang logis adalah bahwa aku diciptakan untuk sebuah dunia yang lain, bukan ini. Yang dimaksud Lewis dengan another world adalah eternity, kekekalan. Kalau semua hal di bumi ini tidak dapat memuaskan hasratku, itu berarti aku ini sebenarnya diciptakan untuk dunia yang berbeda, yaitu kekekalan. Aku ini diciptakan untuk kekekalan yang benar-benar dapat memuaskan kita, tidak ada di sini. Itu maksud Lewis. Nah, kalau kita hubungkan dengan Yohanes dalam Injilnya mengatakan Yesus itu bukan dari dunia ini. Yesus itu datang dari kekekalan. Oleh karena itu Yohanes dalam Injilnya mengatakan dan menggambarkan Yesus sebagai air hidup. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Hanya Yesus yang bisa memenuhi isi kekosongan hati kita sampai kita berkata, I want no more. Hanya Yesus yang datang dari kekekalan, sehingga hanya Dia yang bisa berkata, akulah jawaban. Dan itu benar, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau kita perhatikan perjalanan Rasul Paulus, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Paulus pribadi yang ambisius itu, pribadi yang keinginannya banyak itu, dia berkata, pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia daripada segalanya, sehingga yang lain bagiku tampak seperti sampah saja. Ini gambaran yang unik, saudara-saudara, bahwa pengenalan Paulus akan Yesus membuat dia melihat hidup ini, keinginan-keinginannya yang lain di dunia ini menjadi sepele. Sebab apa? Sebab aku sudah dapat yang terbesar. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bagi pemazmur keinginan dan hasrat yang paling ultimate adalah kehausannya, hasratnya akan Tuhan? Kenapa begitu? Konon zaman dulu ada seorang raja dari Persia yang baik dan bijaksana. Raja ini menyayangi rakyatnya dan dia ingin tahu kesulitan-kesulitan hidup rakyatnya. Sehingga dia menyamar menjadi seorang pengemis atau pekerja. Dia pergi ke rumah-rumah orang miskin di kalangan rakyatnya. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah raja mereka sebab dia menyamar. Sampai satu waktu dia mengunjungi rumah seorang miskin yang tinggal di gudang bawah tanah. Dia masuk ke rumah itu, dia tinggal di situ. Sang raja ini makan makanan kasar yang dimakan orang itu bersama-sama. Dia bercengkerama, bercakap-cakap, mengatakan hal-hal yang menyenangkan orang itu, bergaul sebagai seorang teman. Dia makan dan hidup
bersama dengan orang itu. Sampai beberapa waktu sang raja pun pergi kembali ke istana. Nah, beberapa waktu kemudian raja kembali mengunjungi orang itu lagi di tempat yang sama, tapi kali ini dia membuka identitasnya. Dia berkata, "Akulah raja." Sehingga betapa terkejutnya orang miskin itu dan teman-temannya yang ada di rumah itu berpikir, wah, ini adalah kesempatan emas baginya untuk meminta ini dan itu kepada sang raja. Mumpung ini raja datang ke tempatnya. Tetapi ternyata tidak. Orang miskin yang sederhana itu malah berkata begini, "Baginda telah meninggalkan kemuliaan istana untuk mengunjungi saya di tempat ini. Baginda menyantap makanan yang saya makan. Baginda membawa kebahagiaan dalam hati saya. Kepada orang lain Baginda memberikan hadiah-hadiah mewah, tapi kepada saya Baginda memberikan diri. Terima kasih rajaku." Demikian ucapnya seraya bersujud di hadapan sang raja. Yang keluar dari mulut orang yang sederhana itu adalah ucapan syukur. Perjumpaannya dan pengenalannya secara pribadi terhadap sang rajanya membuat dia merasa bahwa dia telah mendapat yang terbesar segalanya. Sang raja telah memberikan dirinya baginya. Pengenalannya akan sang raja itu melebihi semua keinginannya yang lain. Apa yang raja itu lakukan untuk dia membuatnya terkagum-kagum, terpesona, bersyukur, dan berbahagia. Saudara-saudara, ilustrasi ini mau mengatakan sama seperti pemazmur, pengenalan pemazmur akan Tuhan itu yang membuat hasratnya yang terbesar adalah hasrat akan Allah. Semakin pemazmur mengenal Allah, semakin tinggi hasrat dan keinginannya untuk bersekutu, berjumpa dengan Allah. Termasuk ketika situasi dan kehidupan di sekitarnya membuat jiwanya gundah gulana. Termasuk ketika beban dan masalah menghimpit dia, satu-satunya kerinduannya adalah saya mau melihat Allah, berlari, bertemu, beribadah kepada Allah. Pengenalan kita akan Yesus, apa yang dilakukan Yesus bagi kita, kerinduan kita untuk selalu mengenalnya lebih dalam akan menyadarkan kita bahwa hidup kita telah dilimpahi belas kasihan. Yesuslah sumber kehidupan dan keselamatan kita. Dialah yang paling ultimate. Hidup kita bergantung sepenuhnya kepada anugerah-Nya. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan susu yang murni. Sebab itulah yang paling utama untuk pertumbuhan sang bayi tersebut. Maka itu berarti semakin Anda dan saya mengenal Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin sedikit sungut-sungut kita akan hal-hal lain di dunia ini, saudara-saudara. Semakin kita dicengangkan oleh apa yang sudah Dia lakukan untuk kita, kita semakin haus, berhasrat untuk bertemu dengan Dia. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini sekalipun. Sehingga kita tidak merasa perlu harus banyak mengkhawatirkan ini dan itu lagi. Makin berkurang keluh kesahnya, yang makin banyak adalah syukurnya. Jadi indikator kita makin mengenal Tuhan adalah hidup kita semakin bersyukur. Rasa syukur akan karya dan kasih Kristus, itu yang baru kita rayakan di hari Jumat Agung dan Paskah, di mana Yesus mati, Dia bangkit untuk memberikan kita keselamatan sampai pada kekekalan. Rasa syukur itulah yang kita perlukan di tengah-tengah situasi pandemi COVID sekarang ini. Di tengah-tengah dunia yang sedang kacau ini, rasa syukurlah yang menjadi benteng kita. Ketika hati kita menjadi gundah gulana, fokuslah kepada Tuhan, seperti pengakuan pemazmur di ayat 5 dan 6. Inilah yang hendak ku ingat.
sementara jiwaku gundah gulana. Aku mau berjalan mendahului orang-orang untuk melangkah ke rumah Allah, untuk beribadah, untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Pemazmur ingin mengajak, fokuslah kepada Tuhan. Pandanglah karya Tuhan bagi kita. Dengarlah, sadarlah pada kebaikan, kasih, dan hikmat dari Tuhan. Maka diri kita akan dipenuhi oleh rasa syukur. Tidak sempurna memang, tapi syukur itu sudah mulai berbunga-bunga di dalam kehidupan kita di sini. Sampai kelak disempurnakan waktu kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Sekalipun kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang kacau ini, kita pun sudah bisa bersyukur dan makin kurang sumut-sumut keluh kesah kita. Tidak terlalu banyak lagi. Kalau kita makin mengenal Yesus, semakin kita mengenal, kita dibuat semakin bersyukur, makin rindu berbuat perkara-perkara yang luhur. Kita makin tahu bagaimana memberi dan berbagi dengan rasa syukur. Hidupnya dipenuhi pesona akan apa yang sudah Kristus lakukan untuk kita. Dan oleh karenanya kita bersyukur. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas apa yang sudah Tuhan perbuat dan lakukan dalam kehidupan kami. Engkau telah mati dan bangkit mengalahkan maut untuk memberikan keselamatan kehidupan kekal bagi kami. Engkaulah sumber kehidupan. Hidup kami bergantung hanya kepada-Mu. Seperti bayi yang baru lahir, yang haus akan air susu yang murni. Seperti rusa yang rindu akan sungai yang berair. Hidup kami bergantung kepada anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi mewabahnya COVID-19 di dunia ini, di lingkungan kami, Bapa dalam surga, kerinduan kami akan Tuhan tetap menyala-nyala, dan itulah yang membuat hati kami bersyukur, jauh dari keluh kesah dan ketakutan. Bapa dalam surga, kami doakan dalam syafaat kami, pemerintah kami, seluruh jajaran-jajarannya, dari pemimpin kami yang tertinggi sampai lingkungan kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesatuan hati bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk dapat memutus penyebaran wabah COVID-19. Tuhan, Engkau juga yang memberkati dan menyertai hamba-Mu, para medis, dokter, perawat, para relawan yang memberikan dirinya untuk mengobati dan menyembuhkan saudara-saudari kami yang terpapar virus COVID. Kami doakan mereka, biarlah Engkau yang melindungi mereka senantiasa, terutama juga keluarga yang mereka tinggalkan di rumah mereka masing-masing. Kami juga doakan seluruh gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, agar di tengah-tengah situasi seperti ini, gereja-Mu dapat menjadi berkat, mengulurkan tangannya membantu mereka yang kekurangan, yang kesulitan. Kau yang memberkati setiap para lalu dan jemaat gereja-Mu, secara khusus HKBP Marsada Cibitung. Kami yakin dan percaya Tuhan yang melindungi kami dan mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita siap UPD nomor 700 ayat sada doa ayat 2 utama saha pediata.
nomor sigantung tu inana jala songon pakalu tonon ni ursa dia keguduan songonido pakalu tonon ni todita tu debatan mauas do todita di debatan nama umi ibul marohata marsigantung di debatan ngoluta nama sihol margida debatan jala debatan momot tu dirita ima gabe habukuta mangadobi nasa parukilon dohok sitaon namasan lain di portigion sai lomoni rohana sapi umat jadi di bagasan ngoluta tiki sonang manang susah tiki hipas manang masahid tiki demam manang marga lunca dina songgok lain marah COVID-19 sia tu portigion nain kita pasar tirita tu debata nama ngaleon buku di kita laho mangado bica Tuhanku jala debataku hodo hagogo nami. Ali Tuhan Yesus si palua jala si panguluhan Tuhan nami jala ulu nami si hutonon nami ulu balang nagubui saya si maroham patuku maha porsion nami manio barita naudigi asa unang ganggu rohana saya sungguh rohanami asa hehe kami siap parohau nabuki asa tarulah kami palangin naik baru saya pasu-pasu mahuyang dohong barbarita nauni nama maritahon barita nauni saya sungguh liman pakirimon nama mulu di kami asa tarapul rohanami manaon sitaon di hasiananon saya ulima akan amatean nadamon napobos na somarama somarina akka nama baru doho akka nama dulu di asi roham amin. Ali di Batama nami na di Banua Ginjang Hodo haroroan isa luhut sileon lehon na dengan dohok nasa uli basa nama ulutus Upasahat kami masih na niliyong itu kami pilihan nami itu saya jalo mai gabe uang na khusus di jolong pasu-pasu mai jala ramoti asa rahasia kami pilihan pati bulhon harajau di tonga-tonga ni huniang dohok di portigion buhay marohan kami marhite-hite tordim asalam tanda kami godang misi lehong itu kami asalam gir-gir kami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami amin. Oh
Dia manami na di Banua Kijang, saya binar badia maguan, saya Roma Harajau, saya saut malumuni roham di Banua Tongaon Songon na di Banua Kijang. Leho matuhami sadari orang Tuhan siapa hari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa di dongan amar dosa Tuhan. Una kami toki hotu bangunjunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu tu bolukuna siganu pari jauh hamuma pasu-pasu sia Tuhan dewata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewatamamu. Di sodako Tuhan dewatama bohina tuho jala asi marohana midao. Di dopako Tuhan dewatama bohina tuho jala di pas horhom madamena tuton timunabe.